Kan apa kabarnya? Berapa banyak yang diberkati oleh kebaikan Tuhan? Amin. Siapapun saudara yang datang pada malam ini, termasuk Anda yang ada menyaksikan melalui Facebook Live di FB Anugerah Ministries, misi daripada Gereja Anugerah atau Anugerah Church adalah mempersiapkan saudara sekalian supaya Anda semua boleh menjadi keluarga anugerah yang akan berdampak bagi komunitas dan dimanapun Tuhan tempatkan Anda. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Nah, ada satu bahan khotbah yang menjadi pergumulan nih saudara ya. Saudara sudah tahu kan pasti judulnya yaitu Fruitful Single. Katakan Fruitful Single. Nah saudara, jangan salah paham bahwa khotbah ini bukan saja untuk Anda yang belum punya pacar. Tetapi untuk setiap daripada Anda yang bahkan belum menikah atau bahkan in between saudara ya, di dalam tengah-tengah. Jadi siapapun Anda termasuk yang ada di rumah, Anda boleh share kepada halaman pribadi Anda. Sehingga ada banyak teman-teman yang masih belum menikah, sehingga mereka bersama dengan kita pada malam ini mereka boleh belajar. Ada amin? Siapa yang siap belajar firman Tuhan? Katakan amin. Angkat tangan saudara, katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Nah yang kedua, jangan lupa bahwa setiap daripada terutama pemirsa sekalian, bahwa kita mempunyai, kalau saudara buka di aplikasi YouTube saudara, ya ada begitu banyak ratusan episode yang sudah kami upload. Dan saudara pasti pernah menyaksikan Good News program, bukan ya? Kalau masuk slide yang kedua, minimal di sana kita lihat ada 400 episode saudara, 400 file yang sudah kita upload. Dan masing-masing daripada file-file ini pasti akan menjadi berkat. Nah ada yang 60 menit, ada yang 10 menit, ada yang bahkan cuman firman Tuhannya, ada yang hanya artis rohaninya yang memberikan puji-pujian. Dan kalau saudara diberkati, lakukan dua hal, katakan dua hal. Yang pertama, saudara boleh bagi kepada teman-teman saudara melalui WhatsApp grup saudara atau share ulang ke halaman Facebook saudara. Kemudian yang kedua, jangan lupa saudara apa itu? Subscribe. Amin. Ya, kasih jempol saudara ya. Dan puji nama Tuhan, senang sekali malam ini kita bisa datang bersama-sama. Ada satu video klip singkat yang kita mau lihat saudara ya. Saudara, video klip ini menceritakan tentang bagaimana seharusnya kalau saudara itu bawa calon pacar saudara atau mau bertemu dengan calon mertua gitu loh ya. Jadi ada satu trik yang bagaimana caranya supaya mengimpress calon mertua supaya mereka itu istilahnya boleh menerima saudara apa adanya gitu. Siap lihat video klip ini? Ya, puji Tuhan, saksikan yang satu ini. 爸妈，这是小陈。 Mana videonya? Ni是哪里毕业？ Belajar di mana katanya? 你住哪里呀、 Raportnya. 不错不错。做的呀。服务员，服务员， 哎呀，小子， 点菜。 Gitu caranya ya. Jadi puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ada seorang hamba Tuhan bernama Bapak Julianto Simanjuntak. Dia berkata, selamatkan pernikahanmu sebelum masuk dalam pernikahan. Nah saudara sekalian, dari quote ini saya lihat bahwa ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada begitu banyak orang-orang yang ternyata mereka mendapati bahwa mereka sebenarnya itu nggak siap masuk dalam pernikahan, tetapi dipaksakan oleh satu kondisi, apakah dijodohkan oleh orang tua, atau karena misalnya tekanan-tekanan yang lain-lain, hamil di luar nikah, dan yang lain-lain. Sehingga akibatnya mereka berkata bahwa kehidupan pernikahan saya amburadul. Yang kemudian yang kedua, bahwa mereka mendapati bahwa ternyata pernikahan ini begitu kompleks. Yosua bisa kecilin dikit nggak suaranya? Kayaknya kegedean banget gini suaranya. Nah jadi ternyata dari quote ini kita dapat mempelajari bahwa perlu pernikahan itu diselamatkan sebelum masuk dalam pernikahan itu sendiri. Nah, angkat tangannya berapa banyak di antara saudara yang belum menikah. Walaupun kamu punya pacar, silakan angkat tangan. Yang belum menikah angkat tangan, belum semua ya. Bagaimana dengan Anda yang di Facebook? Anda tentunya boleh kasih jempol dong ya. Yang belum menikah angkat tangan dong. Amin. Haleluya. Nah saudara sekalian, saya percaya bahwa malam ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau belajar? Amin. Haleluya. Hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang lagi desperate di dalam pernikahan mereka, saudara. Mereka menghubungi Pastor Debbie, mereka menghubungi saya. Dan ternyata memang benar pernikahan sendiri itu adalah sesuatu yang kompleks. Nah bagi Anda yang belum menikah, bukan bermaksud supaya Anda ketakutan.
dan nanti akhirnya tidak takut dan akhirnya takut untuk menikah karena beberapa daripada orang-orang ini mereka misalnya saudara ya mereka mengalami masalah keuangan yang tidak pernah selesai atau masalah mertua dengan menantu atau bahkan beberapa itu mereka digebukin oleh suaminya saudara ya sampai kakinya ada yang patah, sampai ada yang jatuh dari mobil bukan dari motor saudara, jatuh dari mobil, ada yang sampai digebukin sudah 12 tahun digebukin, ada yang bahkan beberapa hal-hal yang bahkan tidak dapat kita imajinasikan. Nah, malam ini beberapa hari ini saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan, dan pernah saya bawakan satu topik khotbah ini di sebuah gereja, dan pada waktu itu saya melihat ada begitu banyak anak-anak muda yang diberkati, dan saya berpikir kenapa tidak jemaat di Anugerah Church diberkati. Ya, jadi persiapan pernikahan perlu dipersiapkan bahkan mulai sejak daripada dini. Ada amin? Siap untuk belajar? Kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Buka bersama dengan saya dalam kitab Filipi pasal yang keempat. Kita masuk slide yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11. Nah di sini firman Tuhan berkata, kita baca bersama-sama yang bahasa Indonesia saja saudara ya. 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah saudara, kita tahu bahwa firman Tuhan Filipi 4 ayat 11 ini ditulis oleh seorang rasul yang namanya Paulus. Nah Paulus sendiri adalah seseorang rasul yang tidak menikah. Nah jadi artinya kita pasti belajar dengan benar dari seseorang yang luar biasa ini. Kita harus tahu bahwa yang namanya pernikahan bukan untuk coba-coba. Jadi kalau saudara misalnya tertekan dan kemudian karena kondisi sesuatu, misalnya karena menyenangkan hati orang tua, kemudian saudara mau menikah, saya percaya bahwa ini adalah suatu alasan yang sangat salah sekali. Nah Rasul Paulus mengatakan dalam kondisi apapun juga, terutama kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi artinya, kalaupun hari ini Anda belum punya pacar, siapa yang belum punya pacar? Angkat tangan. Ya, oke, puji Tuhan. Nah, kalaupun Anda belum punya pacar, bukan berarti Anda merasa desperate gitu. Kadang-kadang pada waktu kita melihat teman baik kita, atau misalnya kita melihat sahabat kita yang kayaknya wajahnya dibandingkan dengan diri kita kalah keren gitu saudara ya. Dan mereka sudah gonta-ganti pacar, dan beberapa orang itu punya karunia yang sangat luar biasa. Hari Senin pacarnya A, hari B, hari Selasa pacarnya si B, hari Rabu pacarnya C, betul nggak ya? Atau minggu pertama pacaran dengan si A, minggu kedua pacaran dengan si B, minggu ketiga pacaran dengan si C, dan berikutnya saudara ya. Kayaknya cepat banget gitu loh. Sepertinya seakan-akan lebih banyak pacarnya daripada jumlah, celana dalam yang kita punya di rumah saudara ya. Jadi malam ini firman Tuhan mengatakan bukan karena aku kekurangan. Kalau Anda misalnya belum punya pacar, bukan berarti ini alasan untuk Anda hidupnya dalam kesusahan. Atau Anda wajahnya muram terus. Yang percaya katakan amin. Jadi kita masuk slide berikutnya, menjadi orang single, saya percaya ini adalah sesuatu masa yang sangat menyenangkan. Be happy with your life. Coba lihat kiri kanannya, katakan be happy. Katakan don't worry, be happy. Memang ini apa namanya orang-orang para jomblurs menghibur diri ya seperti inilah. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi perlu bahwa pada waktu Anda menjadi seorang yang single, belum punya pacar atau jomblo sekalipun, atau bahkan misalnya, kalau misalnya ada di antara Anda yang baru saja putus dari pertunangan, be happy. Amin. Haleluya. Karena apa? Bukan berarti kalau misalnya Anda paksakan pertunangan itu belum tentu loh Anda bahagia. Lebih baik Anda putus pacar, lebih baik Anda putus pertunangan daripada harus cerai. Amin. Jadi jangan buru-buru untuk kemudian misalnya harus dipaksakan menikah dengan orang itu walaupun sudah kelihatan ada tanda-tandanya. Beberapa saat kalau misalnya saya bertanya dengan orang-orang yang pernikahannya sedang dalam masalah, kemudian kami mencoba untuk menelusuri dulunya seperti apa. Dan saudara tahu nggak, salah satu hal yang cukup mengagetkan dan selalu mereka berkata adalah, semestinya saya sudah melihat bahwa ada tanda-tanda tidak baik. Tetapi karena undangan sudah terlanjur disebar. Atau karena orang tua sudah sama-sama suka. Atau misalnya DP di gedungnya sudah bayar. Saudara, jadi kalau memang tanda-tanda itu menunjukkan bahwa orang itu misalnya adalah seseorang yang cukup gila akan menghajar saudara, ya mukulin engkau atau misalnya berlaku kasar, sebaiknya saya sarankan putuskan hubungan itu. Ada amin. Ya, jadi beranilah untuk mengambilkan keputusan yang bahkan tidak populer sekalipun, atau bahkan misalnya kalau ada tanda-tanda orang itu benar-benar gila.
saudara ya. Mempunyai penyakit tertentu, karena apa? Pernikahan itu adalah satu kali untuk selama-lamanya. Artinya kalau saudara misalnya memutuskan mau menikah dengan orang itu, yakinkan bahwa keputusanmu bulat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan itu satu kali dan maut datang baru dapat memisahkan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah mari kita lihat berikutnya saudara. Tahukah Anda pada waktu Anda masih single, Anda perlu menjadi bahagia atau Anda perlu menjadi happy? Karena orang yang tidak happy, tidak bahagia, orang itu tidak akan pernah merasa puas di dalam kehidupannya. Karena apa saudara? Orang yang tidak akan pernah merasa puas, atau saya kasih tanda kurung, artinya orang itu nggak bahagia. Apapun yang dia lakukan kayaknya salah. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang berusaha untuk membeli kebahagiaan dengan cara mereka mengatakan bahwa saya harus memakai baju merek tertentu. Atau saya harus pergi ke satu tempat tertentu baru saya bahagia. Nah, berbahaya sekali kalau misalnya kita tidak merasa puas di dalam kehidupan kita. Nah, karena apa? Nantinya kita akan merasa putus asa karena ada berbagai macam cara yang kita lakukan itu salah di dalam kehidupan kita. Jadi artinya pada waktu Anda masih single, saya yakin ini adalah masa-masa yang paling menyenangkan dalam kehidupan Anda. Tanyakan kenapa? Kenapa dong? Tanya kenapa? Karena nomor satu, Anda nggak perlu lapor kemanapun Anda pergi. Betul ya? Nomor dua, pengeluaran Anda nggak banyak. Betul ya? Nomor tiga, kalau misalnya hari ini adalah musim di mana Anda misalnya beberapa anak-anak muda di sini misalnya masih sekolah, sekolahlah yang benar. Karena kalau orang misalnya harus berbagi waktu dengan pacaran, itu makan hati. Nanti yang itu misalnya dideketin oleh cowok lain atau cewek lain, kita menjadi sakit hati dan kemudian kita merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, yakinkan bahwa pada saat sekarang ini kamu masih single, yakinkan bahwa kamu akan menemukan kebahagiaan karena kebahagiaan kamu tidak boleh ditentukan apakah kamu sudah punya pacar ataupun belum. Yang percaya katakan amin. Kebahagiaan kamu ditentukan karena firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kamu kehidupan dan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Jadi artinya kalau kamu hari ini masih single, Anda layak untuk mendapatkan kebahagiaan sebagai orang single. Para single katakan, amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi. Haleluya. Poin berikutnya saudara, saya percaya bahwa menjadi orang single itu adalah masa persiapan. Katakan masa persiapan. Katakan belum laku. Ada orang-orang single yang mengatakan bahwa saya belum laku. Coba lihat kiri kanannya saudara. Ada orang-orang di sini yang memang masih single. Dan sekali lagi saya katakan gini saudara. Ada dua macam orang single. Yang pertama karena memang belum punya pacar, belum punya jodoh, belum punya calon suami, belum punya calon istri. Betul ya? Nah saya katakan single seperti ini adalah single sementara. Katakan single sementara. Nah tetapi kemudian ada single yang kedua, di mana ada orang-orang tertentu yang memutuskan bahwa saya seumur hidup akan menjadi orang yang single. Nah dalam bahasa Indonesia bakunya adalah apa tuh? Selibat. Ya. Atau memutuskan tidak menikah. Nah sepertinya di kalangan kita, di orang-orang Indonesia nggak banyak yang memutuskan sejak dari muda bahwa saya tidak akan menikah. Tetapi di luar sana saya yakin bukan hanya di Singapura yang saya temui, tetapi saya juga pernah berjumpa walaupun tidak sering. Ada orang-orang di Indonesia sini pun yang mengatakan bahwa saya memutuskan untuk tidak menikah. Karena apa? Saya mau sepanjang hidup saya supaya saya bisa fokus untuk melayani Tuhan. Nah saudara, apapun kondisi kesinggelanmu, apakah single yang temporary atau yang nomor dua adalah single yang permanen, ya, pastikan hidup saudara contented. Saudara harus merasa bahagia. Nah, sekarang saya mau fokus kepada yang pertama. Kalau misalnya kesinggelan saudara adalah single yang sementara, saudara belum mendapatkan jodoh, ya, saudara kadang-kadang memang gimana ya, kadang-kadang diolok-olok orang jadi bahan lelucon, apalagi kalau misalnya ada hamba Tuhan, Pastor Daniel khotbah, Pastor Debbie khotbah, kemudian kalau dibilang, ya para single semua pada wah ketawa gitu saudara ya. Ya nggak apa-apa, karena itu kita perlu nikmati. Nah tetapi saya percaya, kalaupun saudara hari ini misalnya masih single dan saudara belum mendapatkan calon yang tepat, yakinkan diri saudara bahwa masa-masa ini adalah masa persiapan. Katakan masa persiapan. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan masa persiapan. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Begitu banyak saudara.
Kalau misalnya Anda adalah seorang wanita, kenapa tidak membangun talentamu di dalam berbagai banyak hal? Misalnya memasak. Karena suatu hari kalau wanita akan mendapatkan seorang suami, ada orang yang mengatakan salah satu cara untuk mendapatkan hati seorang suami adalah melalui perutnya, makanannya. Nah kalau misalnya Anda tidak mau mengembangkan talenta itu, berarti nanti kalau kamu sudah menikah, masa tiap hari masak makan di luar? Saya cukup bangga dengan istri saya, karena istri saya mau belajar untuk selalu mengembangkan talenta. Sekali waktu perlu cek hashtag Debbie's Kitchen, saudara ya. I am always proud with my wife, dan dia akan ada punya satu hashtag namanya Debbie's Kitchen. Dia mau belajar untuk mengembangkan menu, walaupun tidak selalu dia yang masak, saudara ya. Nah tetapi istri saya, kalau kami lagi bepergian misalnya keluar kota, atau bahkan kita mempunyai pelayanan kesempatan ke luar negeri, dia yang dibeli bukan cuma baju atau bukan cuma oleh-oleh, tetapi dia mencari bumbu-bumbu lokal. Nah, karena apa? Ada banyak bumbu-bumbu lokal di luar negeri yang tidak dapat kita dapati dengan baik. Misalnya masakan Korea, saudara ya. Kita nggak punya bumbu-bumbu yang misalnya original gitu ya. Atau misalnya kalau keluar pulau kemana, kalau kami pelayanan ke misalnya ke Indonesia Timur, kami akan pulang bawa ikan seger, saudara. Nah, dengan cara seperti itu sampai di rumah bisa diolah. Nah, lakukan ini terutama Anda para single, para wanita, untuk Anda belajar mengembangkan talentamu sedemikian rupa, salah satunya adalah memasak, karena dengan cara seperti itu, nanti rumah tanggamu akan menikmati berkat daripada engkau mengembangkan talenta. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kalau misalnya Anda cowok juga sama, belajarlah mengembangkan talenta. Misalnya main musik, betul enggak? Ya? Atau misalnya kalau kamu punya beberapa macam hobi, misalnya menulis buku, kembangkan itu. Atau misalnya kalau ada yang suka yang main game misalnya ya, kembangkan. Siapa tahu suatu hari Anda akan mempunyai satu keterampilan untuk menjadi game developer. Dan jangan kaget juga kalau ternyata banyak cowok yang masakannya lebih enak daripada cewek. Betul enggak? Jadi lakukan, karena masa single ini adalah masa persiapan. Katakan sekali lagi, masa persiapan. Masa single bukan berarti waktunya untuk kamu misalnya bisa seenak sendiri, ya. Klik berikutnya. Beberapa orang yang misalnya ternyata mereka single, saudara ya, mereka kemudian karena takut tadi saya katakan. Nah kemudian berikutnya pada masa persiapan ini yang perlu saudara ingat adalah be at peace with your past. Jangan sampai misalnya pada waktu kamu menikah, saudara kita perlu tahu pada waktu suatu hari nanti, pada waktu kalian akan masuk dalam suatu lembaga yang namanya pernikahan. Nah, tidak banyak contoh-contoh yang pernah kalian dapatkan di luar sana, kecuali dari contoh pernikahan orang tua Anda. Betul enggak? Misalnya, kalau misalnya seseorang dibesarkan di dalam rumah tangga orang tuanya selama 20 tahun, 25 tahun, orang itu akan selalu melihat bagaimana papanya bersikap terhadap mamanya, mamanya bersikap terhadap papanya, betul ya? Nah kemudian kadang-kadang misalnya kalau ada keluarga-keluarga yang broken home, atau keluarga-keluarga yang disfungsi, bagaimana misalnya seorang ayah menghajar mamanya misalnya. Hal itu terekam dalam benak seseorang, dan kemudian hal itu akan menjadi luka yang sangat dalam di dalam kehidupan orang muda itu, atau dalam kehidupan Anda. Makanya pada waktu Anda belum menikah, pada waktu Anda masih single, salah satu cara untuk menjadi berbuah adalah be at peace with your past. Karena apa? Kalau Anda tidak berdamai dulu dengan masa lalumu, di mana Anda dilahirkan, kamu nggak bisa pilih. Saya nggak bisa pilih di mana saya pernah dilahirkan, di dalam keluarga saya, istri saya atau diri kamu nggak pernah bisa istilahnya minta kan, Tuhan saya inden nanti dilahirkan di dalam misalnya keluarga orang paling kaya di Indonesia, kan nggak bisa saudara, betul ya? Tetapi dimanapun kau dilahirkan, saudara harus percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang mulia di sana. Ada amin nggak? Katakan berdamai dengan masa lalu. Nah firman Tuhan mengajarkan, bukan saja kita perlu berdamai dengan masa lalu kita, tetapi diajarkan oleh firman bahwa kamu adalah umat yang lebih daripada pemenang. Jangan sampai nanti pada waktu kamu sudah menikah, kemudian semua hal yang tidak baik, yang pernah kamu lihat di dalam pernikahan orang tua kamu, itu terekam dalam batin kamu, dalam pikiran kamu, dan kamu tidak sadar bahwa ternyata kamu terbentuk dengan cara seperti itu. Dan kemudian pada waktu kamu menikah dengan orang yang kamu cintai, kamu sayangi,
kemudian semua luka batin itu dikeluarkan. Ada begitu banyak orang-orang yang tidak berhasil berdamai dengan masa lalunya, sehingga pada waktu setelah dia menikah, akhirnya yang terjadi adalah kehancuran. Amin. Baru-baru ini ada seseorang yang baru saja counseling dengan kami. 14 tahun orang ini menikah. Dan kemudian pengakuan itu terjadi pada waktu pengadilan sudah dikontak. Dan kemudian tuntutan perceraian sudah dimasukkan. Memang belum nasi menjadi bubur, tetapi ini sudah cukup terlambat. Dan kemudian pada waktu saya mendengarkan tentang case-nya, saya langsung membuat satu kesimpulan. Apa yang pernah terjadi dalam keluarganya ini terulang kembali. Bahwa memang benar salah satu daripada mereka melakukan kekerasan dengan satunya yang lain. Dan kemudian karena ayahnya pernah gituin ibunya. Sampai mau dibunuh sekalian, saudara. Coba kita bayangkan. Jadi malam ini saya percaya untuk kita mau berbuah, kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Siapa yang mau berbuah? Bahkan firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang berbuah, bukan karena kita suka berbuah atau ini bukan suatu suggestion untuk kita berbuah, tetapi berbuah itu adalah suatu perintah daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Buka firman Tuhan berikutnya di Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Mazmur 37 ayat yang keempat. Di sini firman Tuhan berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan kepadamu. Kita perlu berbangga kepada diri kita, saudara. Memang benar kita nggak pernah bisa milih di keluarga mana kita dilahirkan. Kita nggak pernah bisa memilih di warna kulit apa, suku bangsa apa kita dilahirkan. Tetapi pada waktu kita sudah berdamai dengan masa lalu kita tahu bahwa identitas kita ditemukan di dalam Kristus Yesus. Maka pada waktu kita berkaca di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi seseorang yang bergembira. Katakan bergembira. Nah di sana dikatakan bergembira atau delight itu saudara ya. Artinya adalah seseorang yang sangat bersuka banget gitu. Orang yang merasa diberkati banget. Kita hari-hari ini kita harus mengerti bahwa yang namanya berkat bukan cuman masalah uang. Berkat itu adalah misalnya pada waktu kita hari ini bisa menjadi sehat. Siapa yang hari ini sehat? Angkat tangan coba. Tahukah Anda bahwa kesehatan ini harganya sangat mahal banget? Betul ya? Saya pernah sampaikan bukan? Bahkan suatu hari nenek daripada Pastor Debbie suatu hari dia jatuh. Pernah saya ceritakan di sini enggak? Belum ya? Suatu hari neneknya jatuh. Neneknya mak umur berapa? 85 tahun, saudara. Suatu kali dia bangun kalau orang sudah umur segitu dan kemudian mungkin hari itu pikirannya kepalanya lagi pusing atau apa, dia oleng dan kemudian dia jatuh. Saudara tahu apa yang terjadi? Tulang panggulnya retak. Nah tulang panggul retak tentunya kalau misalnya nggak dioperasi, seumur sisa kehidupannya dia harus diranjang aja dan bisa-bisa nanti lumpuh saudara. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia harus operasi. Saudara tahu berapa biayanya untuk dioperasi? Satu panggul harganya 150 juta. Iya betul. Saudara punya berapa tulang panggul? Kayaknya tulang panggul itu satu ya. Dua ya. Kalau tulang panggul kanan, tulang panggul kiri. Jadi kadang-kadang kalau kita sehat, kita nggak sadar ada berkat Tuhan yang begitu banyak. Kalau saudara bisa duduk nyaman, tidak merasa sakit, nyaman nggak duduknya? Harganya 300 juta itu. Ada amin nggak? Kalau saudara bisa melihat, saudara ya, satu mata bola mata itu adik iparnya Pak Brian. Satu kali, ini perhatian nih bagi yang suka pakai apa tuh? Kontak lens. Jangan sampai malas untuk membersihkan. Suatu kali ini adik iparnya, adiknya Ibu Michelle ya. Dia mungkin karena sibuk atau yang lain kita tidak tahu, dia lupa untuk membersihkan sampai beberapa hari. Saudara tahu apa yang terjadi? Korneanya itu akhirnya berjamur. Dan dia pernah mengalami kebutaan. Tahu nggak berapa ongkosnya untuk memperbaiki kornea mata? Satu kornea mata harganya 500 juta. Jadi kalau saudara bisa ngelihat saya bisa ngelihat saudara itu harganya 1 miliar. Itu cuman kornea tok loh. Baru cuman korneanya. Belum bola matanya. Ada amin. Katakan hidup saya diberkati banget gitu. Katakan gua diberkati banget gitu.
Ada yang online katakan, gue diberkati banget gitu saudara ya. Jadi ayo kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau kita bisa mengerti akan hal ini belum lagi otak kita, belum lagi jantung kita, ginjal kita, tangan kita, betul nggak ya? Belum lagi kalau kita bisa merasakan rasa asin, rasa manis, kita melihat indahnya bagaimana matahari itu terbenam di ufuk barat. Saudara tahu nggak kalau terbenam matahari di ufuk barat di Jakarta itu indah banget. Tahu nggak kenapa begitu indah? Karena polusi. Benar saudara ya. Jadi kalau kita masih bisa melihat semua hal, kita bisa merasakan pada waktu Anda bangun pagi, kadang-kadang di Jakarta kita masih bisa merasakan ada burung bercicit, itu berarti ada waktunya dan ada begitu banyak alasan Anda bergembira di dalam Tuhan. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ini janji firman Tuhan yang akan menjadi suatu kebenaran. Oleh karena itu berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Hanya orang yang bergembira dalam Tuhan, orang itu akan mengalami kelimpahan. Kelimpahan bukan saja karena uangmu banyak, kelimpahan karena engkau punya banyak talenta, kelimpahan karena walaupun engkau masih single, engkau masih, sudah bisa berbahagia. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya akan menikah dan kemudian supaya saya nanti meraih kebahagiaan. Saudara tahu nggak, ada begitu banyak orang yang menyesal mereka menikah karena ternyata pernikahan itu bukan untuk pelarian. Katakan pernikahan bukan pelarian. Amin. Haleluya. Jadi nanti kalau misalnya orang memutuskan menikah karena pelarian dari orang tuanya atau dari kondisi kehidupan, saudara nanti nyesel. Lebih baik single. Amin. Haleluya. Berikutnya, ini penting. Menjadi orang single itu kalau saudara mau delight in the Lord, carilah komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat itu carilah yang ceria dan positif. Ini penting sekali. Catat baik-baik, menjadi single bukan berarti Anda bebas, tidak bertanggung jawab, dan kemudian bisa free sex atau sleep around. Enggak boleh. Amin. Haleluya. Ibaratnya kalau misalnya hari ini saudara adalah misalnya sebuah ikan. Tahukah Anda bahwa air itu kalau ditetesi racun, satu tetes aja seluruh kolam bisa mati. Jadi di mana Anda berkumpul dengan kawanan Anda, selidiki, di sana ada nggak orang-orang yang negatif? Di sana ada nggak orang-orang yang dapat menghancurkan kehidupan saudara? Dengar baik-baik. Kadang-kadang kita tahu bahwa Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. Tahukah Anda bahwa ada beda antara hati nurani dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu akan semakin kencang berbicara dalam kehidupan Anda pada waktu Anda terus bergaul dengan Tuhan. Pada waktu Anda membaca kebenaran firman Tuhan. Pada waktu Anda terus diisi dengan firman Tuhan. Pada waktu Anda terus ke gereja. Kadang-kadang kita pada waktu ke gereja kita nggak ngerti apa yang dikhotbahkan saudara. Terima aja, nggak masalah gitu ya. Jadi semakin kita mendengarkan firman Tuhan, semakin kita membaca firman Tuhan, maka suara Roh Kudus itu akan semakin kita kenali. Nah pada waktu kita mengenali suara Roh Kudus, maka yang terjadi kita akan mendapati Roh Kudus sanggup untuk berbicara dalam kehidupan kita. Untuk mengatakan jauhi kelompok itu. Atau jangan lakukan itu. Jangan pergi ke tempat itu. Saya pernah share di tempat ini bahwa pada waktu misalnya dulu pada waktu saya belum menikah misalnya ya. Kadang-kadang saya bertemu dengan beberapa orang saudara. Saya pernah melihat dengan mata dan kepala sendiri bagaimana beberapa teman saya itu misalnya ngedrugs. Saudara ya. Dan saya pikir kalau kita kilas balik, satu-satunya alasan kenapa saya bisa bebas dari misalnya kecanduan narkoba. Saya nggak pernah pakai narkoba by the way, ya. Terima kasih Tuhan ya. Jadi saya nggak pakai narkoba. Ini saya tidak menyombongkan diri. Atau misalnya saya tidak hidup ugal-ugalan dan macam-macam gitu saudara. Karena saya percaya karena Roh Kudus cinta saya. Bahkan walaupun saya belum kenal Tuhan sekalipun. Apalagi saudara kalau sudah kenal Tuhan. Saya bisa mengatakan saya beruntung banget saya menikah muda. Tetapi sekali lagi bagi Anda yang belum menikah, bukan alasan untuk Anda bisa sleep around. Kemudian ada beberapa banyak istilah having friends with benefits. Pernah dengar nggak istilah itu? Ya, ketawa langsung ini. Ya, jadi berhati-hati saudara. Ada orang-orang yang memutuskan dia tidak mau menikah. Karena apa? Dia berkata bahwa kalau saya nggak menikah kan saya bebas. Saya bebas daripada ikatan, yang penting pokoknya kita senang, sama-sama kita tidur satu rumah, kita tidur satu ranjang. Dan itu tidak boleh tentunya. Jadi pilihlah di kolam di mana atau komunitas mana yang sehat, yang ceria dan positif. Karena menjadi single, saya yakin ini bukan berarti hidupmu tidak bertanggung jawab. Ada amin? Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayat berikutnya, Matius 6 ayat 33. Di sini firman Tuhan berkata, carilah dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita perlu menjadi anak Tuhan yang mengerti tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pada waktu misalnya bahkan sebelum kamu mempunyai pacar atau mempunyai tunangan atau mempunyai calon istri sekalipun, kenali dulu kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Pada waktu Anda mulai mengerti tentang kebenaran Tuhan, mengerti tentang kehendak Tuhan dalam kehidupanmu, maka jangan heran di saat-saat itu engkau akan menemukan salah satu calon pasangan hidup yang pas. Haleluya. Haleluya. Berikutnya nih saudara ya, kita masuk poin berikutnya. Ternyata pada waktu Anda masih single, ini adalah masa yang paling baik untuk mempersiapkan keuanganmu. Katakan keuangan. Persiapkan keuanganmu dengan baik dan jadilah bijak. Memang betul pada waktu kamu hidup sebagai seseorang yang single, belum menikah, pengeluaranmu nggak banyak. Tetapi bukan berarti setiap bulan pengeluaranmu atau pendapatanmu harus dihabiskan. Hari-hari ini saudara, cari pekerjaan tentunya tidak mudah. Nah, kalau Anda punya pekerjaan, nikmatilah di mana engkau bekerja. Saya pernah mengatakan dari tempat ini, janganlah engkau bekerja untuk mengejar uangnya. Memang betul, kita nggak boleh kejar uangnya, tetapi kejarlah pengalamannya. Dapatlah ilmunya sesuatu saudara. Nah pada waktu engkau sudah mempunyai keuangan, ya atau mempunyai income yang tetap, persiapkan keuanganmu dengan baik dan bijak, supaya engkau dapat mempersiapkan masa depanmu, dan bahkan melalui keuanganmu, nantinya engkau bisa menjadi berkat kepada orang-orang yang kekurangan. Amin. Jangan sampai setiap kali engkau terima sejumlah income dan kemudian pokoknya langsung dihabisin. Beli ini, beli itu. Dan bahkan mekanisme keuangan sekarang hampir semua orang bisa punya kredit card. Berhati-hati saudara. Jangan pintar pakai kredit card tetapi nggak pintar bayar. Betul ya? Lebih baik nggak punya kredit card kalau saudara misalnya memang tidak mempunyai kebiasaan atau mempunyai satu disiplin untuk membayar sepenuhnya daripada jumlah tagihan kredit cardmu. Berhati-hati ini saudara. Haleluya. Siapa yang mau mempersiapkan keuanganmu? Amin. Ini penting banget. Bahkan saya selalu mengatakan kepada orang-orang muda, terutama kepada perempuan-perempuan. Siapa yang perempuan angkat tangan di sini nih? Siapa yang perempuan? Oke, nggak ada yang salah identitas kan? Betul, puji Tuhan. Jemaat anugerah pinter-pinter saudara. Jadi berhati-hati pada waktu engkau memutuskan untuk menikah dengan seorang laki-laki. Ini maaf nih yang laki-laki. Jadi lihat apakah tunanganmu atau pacarmu itu sudah punya pekerjaan tetap belum? Ini penting. Nah bagi yang laki-laki kalau memang kamu belum mempunyai pekerjaan tetap, do yourself a favor. Ya, tolonglah dirimu, selamatkan pernikahanmu sebelum kamu masuk dalam pernikahan, itu kata Pak Julianto Simanjuntak. Dengan cara apa? Jangan nikah dulu sampai kamu punya pekerjaan tetap. Yang cowok katakan. Oke. Yang cewek juga katakan. Yang online juga katakan. Haleluya. Jadi jangan buru-buru untuk segera menikah karena yang laki ganteng Pastor Daniel. Ya, mobilnya bagus karena bajunya gonta-ganti terus. Saudara, berhati-hati loh ya. Jadi belum tentu saudara. Selidiki dulu terutama pada waktu misalnya Anda sudah mempunyai pacar. Ini mesti berhati-hati nih. Makanya tadi saya katakan menjadi single atau ini sekarang kita lihat nih, masuk pada masa pacaran, gunanya itu apa? Masa pacaran pada hari ini kita harus mengerti adalah persiapan untuk Anda masuk dalam pernikahan. Yang mengerti katakan amin. Yang lagi persiapan katakan amin. Gak banyak ya. Jadi kalau kamu lagi pacaran, pacaranlah dengan cara yang sehat. Pacaran yang sehat itu bagaimana caranya? Peraturan pertama pacaran yang sehat. No sex before marriage. Ini penting. Ya. Jangan bilang, itu pengajaran kuno. Memang betul itu kuno, saudara. Tetapi pada waktu Anda lakukan resep kuno itu, saudara tahu nggak? Zaman sekarang yang kuno harganya mahal. Betul ya? Yang kuno harganya mahal. Resep kuno karena sudah teruji. Nah kalau saudara misalnya pacaran tidak sehat, mau putus, saudara akan mikir 1000 kali. Ya gue udah diginiin, ya gue udah digituin. Belum lagi misalnya udah difoto, udah di ini, udah di itu, udah dimacem-macemin, saudara, bahaya banget. Oke? Jadi pacaranlah dengan cara yang sehat. Saya selalu
menasihatkan kepada orang-orang yang masih pacaran atau orang-orang yang jauh lebih muda dari kami, pacaranlah dengan cara yang sehat. Ini penting banget. Sehingga kalau suatu hari kamu mendapati bahwa kamu tidak cocok dengan orang itu, kamu nggak punya beban mental berlebihan untuk putus. Untuk putus. Kalau kamu lihat ada orang-orang yang pada waktu putus, gua mati aja, gua lompat, gua itu, ya itu udah saudara tahu lah. Hanya Tuhan yang tahu itu cewek udah diapain aja saudara. Ada amin gak? Para cewek buka telinga baik-baik tuh. Yang cewek angkat tangan, katakan amin. Haleluya. Karena apa? Kita perlu menjaga diri kita. Masa pacaran adalah masa persiapan. Persiapan itu bagaimana untuk melihat apakah kalian cocok atau tidak. Masa pacaran adalah masa di mana kalian berdoa bersama-sama mencari kehendak Tuhan. Sangat penting sekali. Masa pacaran bukan untuk saling pegang-pegangan, terus ya mocok terus, gak mau peduli sama yang lain. Dunia milik berdua, yang lain kontrak gitu ya. Nanti kalau sudah menikah kontrakannya habis saudara ya. Dan kemudian manisnya sudah gak ada. Banyak sekali pada hari-hari ini orang yang pacaran, manisnya sudah dihabiskan pada waktu pacaran. Sehingga pada waktu masuk dalam masa pernikahan, sudah nggak ada lagi yang manis. Udah ketahuan semua, udah jadi bosan saudara. Nah tetapi kalau kamu mempertahankan, baik yang laki mempertahankan, baik yang perempuan mempertahankan. Dan saya tidak berkata bahwa kamu nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Yang normal aja deh, yang ikutin standar kebenaran firman Tuhan. Maka pada waktu hari di mana kalian akan menikah, kalian akan mendapati banyak sekali hal yang perlu dipelajari. Banyak sekali nanti kamu akan menikmati indahnya pernikahan. Ada orang yang pernah berkata, pernikahan itu akan membuat kamu satu langkah lebih dekat kepada surga atau satu langkah lebih dekat kepada neraka. Nah, saudara mau yang mana? Mau lebih dekat ke surga atau mau lebih dekat ke neraka? Halo? Mau lebih dekat yang mana? Saudara yang online bagaimana? Anda mau lebih dekat ke surga atau ke neraka? Kalau mau lebih dekat ke surga, maka persiapkan dirimu mulai dari sekarang. Yang percaya katakan amin. Berikutnya ini penting sekali. Ada 2 slide lagi, kemudian kita akan selesaikan. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Ya, ini penting saudara. Kalau kamu lagi single, ini kan orang bilang waktunya buka mata lebar-lebar. Ya, ini saya setuju banget. Pilih-pilih boleh, tetapi jangan rewel. Betul ya? Kadang-kadang kalau bisa kamu juga pakai spion gitu loh. Sekarang kan punya handphone tuh. Kalau kamu terlalu rewel, ngaca gitu saudara maksudnya. Ya, jadi pilih-pilih ini harus, tetapi jangan rewel kalau cari pasangan hidup. Karena apa saudara? Menjadi selektif ini tidak sama dengan rewel kok. Kalau kamu tahu bahwa ada nilai-nilai kerajaan surga yang tidak didapati daripada orang itu, dan kemudian kamu mengatakan bahwa saya nggak cocok dengan orang ini, nggak apa-apa, putusin aja. Ini ada satu pemikiran nih saudara. Di Good News Program selalu ada banyak SMS ataupun WhatsApp yang masuk yang menanyakan kenapa sih kok nggak boleh pacaran dengan orang yang lain iman, bukan lain jenis ya. Kalau pacaran memang harus lain jenis. Katakan pacaran dengan lain jenis. Coba lihat kiri kanannya. Amin. Kalau pacaran nggak boleh sejenis. Betul saudara ya. Nah jadi ada selalu pertanyaan, kenapa sih kok nggak boleh pacaran dengan orang yang imannya berbeda? Kita mesti mengerti bahwa pernikahan itu perlu dibangun dengan adanya prinsip pernikahan. Nah prinsip pernikahan, saudara tahu nggak betapa beruntungnya kita sebagai anak Tuhan? Karena di dalam Alkitab atau firman Tuhan itu termuat begitu banyak prinsip-prinsip pernikahan. Cara-cara bagaimana kamu membangun keluarga bahagia. Yang mana saya cukup yakin di kepercayaan yang lain tidak banyak pengajaran atau bahkan tidak diajarkan sekalipun. Jadi betapa beruntungnya kita bahwa setiap minggu minimal 1 kali atau kalau saudara rajin ke Anugerah Fellowship minimal 2 kali saudara diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mau nggak mau salah satu center kebenaran firman Tuhan adalah nomor 1 adalah Kristus. Nomor 2 kita harus tahu bahwa cerita sentral daripada Alkitab di dalam perjanjian lama adalah mengenai bagaimana Tuhan menciptakan keluarga untuk melaksanakan tujuannya yang mulia di dunia ini. Ada amin gak?
Jadi sangat penting banget untuk kita mempunyai calon pasangan hidup. Yang satu iman, kalau tidak dengan prinsip apakah saudara akan membangun masa depanmu. Nah namun saya mendengar ada beberapa teman saya yang bercerita seperti ini. Dia berkata seperti ini. Cari pasangan hidup orang Kristen itu enggak ngejamin Pastor Daniel. Karena dia mengatakan misalnya temannya pernah pacaran dengan orang Kristen atau bahkan dengan beberapa pekerja gereja dengan misalnya dengan A, dengan B, dengan C. Tetapi semua hidupnya juga enggak karu-karuan. Gitu. Permintaannya macam-macam. Gitu. Bahkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan semua. Dan ternyata saya pacaran atau orang itu pernah punya pacar dengan orang yang tidak seiman. Orangnya lebih sopan. Nah ini berhati-hati nih anak-anak Tuhan nih. Termasuk Anda yang lagi online, berhati-hati. Kita perlu untuk menjaga nama baik Tuhan Yesus atau nama baik Tuhan. Dan Anda bukan cuma menjaga nama baik Tuhan, Anda juga perlu untuk menjaga nama baik keluargamu. Amin. Haleluya. Siapa mau jaga nama baik keluarga saudara? Jaga nama baik keluargamu dan engkau juga jaga nama baik Tuhan. Ini yang terakhir, milikilah relationship goal. Haleluya. Nah, saya nggak tahu saudara relationship goal saudara itu saudara perlu ngelihat sosok siapa. Di gereja ini saudara bisa loh lihat. Yang pertama tolong diklik. Nah, gitu saudara. Ya, puji Tuhan saya bangga banget karena orang tua saya sudah menikah 50 tahun. Ini satu achievement saudara. Bahwa menikah sampai dengan 50 tahun itu tentunya tidak mudah. Ya, banyak daripada saudara pada tanggal 1 Juli kemarin, saudara juga datang ke pesta di tempat ini kan. Dan kemudian yang kedua bukan cuma yang sudah lebih tua, tapi yang lebih muda juga boleh dong. Diklik dong. Nah, relationship goal dong. Betul ya, jadi kami mau, para leader di gereja ini, itu mau bahwa supaya pernikahan kami dapat menjadi contoh. Oke? Kalaupun dalam kehidupan kami, yakinkan bahwa saudara tidak akan mendapati kesempurnaan. Tidak ada satupun daripada manusia yang sempurna, bahkan hidup pernikahan saya pun gak sempurna. Tetapi di dalam kehidupan pernikahan yang tidak sempurna, kami berdua, atau saya yakin juga dengan para hamba-hamba Tuhan yang lain, mereka mau belajar. Begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan, begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan dalam pelayanan, tantangan dalam pernikahan, tantangan dalam keuangan, tantangan gedein anak, saudara, begitu banyak. Dan saya sungguh berharap bahwa minimal dari pembelajaran malam ini saudara belajar untuk menjadi seorang single yang berbuah. Yang percaya katakan amin. Saudara mau berbuah? Siapa yang mau berbuah angkat tangan? Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman pada hari ini? Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya serahkan sekarang kepada istri saya, Pastor Debbie. Oke, kalau ada yang mau bertanya boleh kita masuk dalam sesi tanya jawab. Nanti saya bisa jawab atau bahkan mungkin istri saya juga bisa ikut jawab. Mic-nya boleh dipersiapkan tolong. Haleluya. Oke. Berapa banyak ini berkati, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus terlebih dahulu. Nah, sekarang waktunya tanya jawab dan Anda yang menyaksikan online juga boleh bertanya ya. Dengan cara mengetikkan pertanyaan Anda di Facebook, di komentar Facebook Anugerah Ministries ya. Kita akan coba lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti akan dijawab langsung oleh Pastor Daniel Hendrata. Untuk Anda yang ada di studio, yang ada di Storehouse juga kalau mau bertanya, silakan ketik pertanyaannya di kolom komentar Facebook Anugerah Ministries ya. Oke, anybody? Go ahead. Oke, mungkin pertanyaan pertama dari saya dulu mewakili para single di tempat ini. Go ahead, Ani. Gimana sih caranya memastikan kalau kita itu bukan milih orang yang salah sebelum masuk ke dalam pernikahan? Supaya bisa mantep srek bahwa benar ini jodoh dari Tuhan. Itu gimana caranya supaya kita tahu dan membedakan? Well, nomor satu ini contoh waktu saya menikah dengan dia, boleh nggak? Nah saudara, memang benar kita kenalnya sudah lama banget.
Tetapi kemudian yang kedua, saudara, waktu itu saya belum di dalam Tuhan, waktu kami mulai pacaran. Nah memang Pastor Debbie waktu itu belum mengerti seperti sekarang. Ya. Nah case kami ini bisa dikatakan adalah one of a kind gitu, salah satu yang jarang terjadi dan kemudian si cowok kemudian dalam hal ini saya bertobat menerima Tuhan dan kemudian kami lebih serius pacarannya. Tetapi kemudian yang ketiga, kami banyak sekali melakukan persiapan pada waktu kami pacaran untuk masuk dalam pernikahan. Kami sering diskusi dan kemudian dari ngomong-ngomong itu semakin lama kami mendapati bahwa semakin klop gitu. Dan kemudian dari sanalah ternyata memang ada tujuan bersama dan kita melihat bahwa ternyata kita berdua mau sama-sama belajar seperti tadi yang saya katakan. Nah dari pengalaman itu kemudian akhirnya kami berdua memutuskan kami menikah. That's it. Kalau kami pernikahannya begitu simple banget dan ternyata ya puji Tuhan sejauh ini sudah 20 tahun kami menikah. Ya, oke, menjawab? Ada pertanyaan yang lain? Silakan yang mau bertanya, silakan. Mario mau bertanya? Sepertinya kamu banyak pertanyaan deh Mario. Silakan Mario kalau mau bertanya, boleh. Ada mic-nya lagi satu, mungkin bisa disiapin tolong. Oke, nggak apa-apa. Oke, selamat malam Pastor Debbie, Pastor Daniel. Selamat malam. Terima kasih. Mungkin dimulai dari kakaknya dulu ya, karena di sini banyak adik-adik. Oke, pengalaman saya lumayan dan puji Tuhan dikasih karunia sama Tuhan kalau berpacaran tuh kayaknya Dari Sabang sama Merauke gitu maksudnya. bukan dari Sabang sampai Merauke, tapi dengan kata lain bahwa ya saya bersyukur masih bisa ada yang menerima gitu. Dan saat ini ketika saya single untuk merencanakan atau mencari pasangan yang ideal tentunya yang menurut Alkitab firman Tuhan itu seperti apa, karena saya mengalami yang namanya ketika sudah bertunangan saya sudah atau akhirnya kandas juga gitu kan, lebih pacaran lebih dari 10 tahun pun sudah toh kandas juga gitu kan. Kaik nih berarti. Ini kalau kredit rumah mungkin udah laku dapat berapa banyak gitu ya. Nah hal-hal ini ya inilah realita yang terjadi gitu kan. Mungkin gak cuma saya yang menyaksikan juga melalui Facebook juga mungkin mengalami hal itu. Nah untuk pertanyaan saya untuk bisa cocok dan ideal yang tentunya bisa bertahan dan sampai menikah itu pasangan seperti apa? Terima kasih. Ya, tadi saya sudah katakan nomor satu tentunya seiman itu sangat penting banget. Sehingga pada waktu di dalam pacaran kalian mempersiapkan diri dalam pernikahan, kalian gunakan waktu-waktu itu untuk berdoa bersama, baca firman Tuhan bersama, dengerin firman Tuhan bersama dan diskusikan. Ini penting. Nah dari sana semestinya itu akan timbul gesekan-gesekan bahkan dari diskusi-diskusi itu. Kalau dari awal kelihatannya diskusinya kayaknya ada beberapa prinsip yang saya nggak bisa rubah dan saya nggak bisa terima. Nah saya sarankan lebih baik jangan lama-lama, move on aja. Gitu. Jadi jangan sampai nunggu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun pacaran gitu, nggak usah gitu. Malah sebenarnya saya menyarankan, ini bagi adik-adik yang usianya 30 tahun ke bawah nih ya. Pacaran jangan lama-lama kalau bisa, bahkan kalau bisa maksimal tuh 4 tahun itu udah lama banget. Gitu. Jadi kalau sampai 10 tahun tuh belum menikah, ada sesuatu yang salah dalam hubungan kamu waktu itu Mario. Gitu. Jadi kalau saya sangat menyarankan kami sendiri pacarannya hanya 3,5 tahun. Gitu. Nah orang menikah dengar baik-baik ya ini teman-teman sekalian. Menikah itu seperti orang harus menggunakan iman loh. Jadi kamu tidak akan pernah tahu sifat aslinya sampai setelah menikah. Nah makanya itu memang benar buka mata lebar-lebar pada waktu kamu lagi pacaran. Diskusikan beberapa hal yang prinsip-prinsip. Nanti ngatur duit bagaimana, nanti ngatur anak bagaimana, nanti tinggalnya sama mertua atau sama menantu, ini bagaimana gitu ya. Jadi di dalam firman Tuhan sebenarnya ini sudah dibicarakan semua.
Nah, tetapi kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak merupakan prinsip dan kamu bisa menerima, pikirkan selalu hal-hal yang terburuk itu dibicarakan. Bukan cuma yang senang-senang aja gitu. Jadi kalau misalnya sudah bisa dibicarakan dari awal dan ternyata prinsipnya saja sudah nggak cocok. Misalnya kamu mau ke bandara nih, misalnya ya, yang satu tujuannya mau ke Denpasar, satu misalnya mau ke Surabaya, misalnya sama-sama ngarahnya ke timur kan, dari Jakarta kan. Tapi kan nggak mungkin kamu naik satu pesawat. Apalagi kalau misalnya pesawatnya nggak transit ke Surabaya, masa kamu ditendang di pinggir jalan, di tengah pada waktu terbang, gitu ya. Jadi yakinkan tujuannya sama, miliki visi yang sama di dalam Tuhan, bahwa ini yang saya mau, ini passion saya, passion kamu apa. Nah kemudian pada waktu ini dibicarakan, kalau memang sudah sama-sama prinsipnya benar, jangan nunggu lama-lama deh, percaya sama saya. Nah kalau misalnya orang-orang yang sudah di atas 32 tahun, 33 tahun, apalagi 40 tahun misalnya ya. Pacarannya minimal kasih waktu 1 tahun. Jangan sampai kemudian pacaran baru 3 bulan langsung ngebet aja mau nikah. Kalau nggak boleh, nggak diberkati di anugerah church, saya mau ke penghulu gitu. Ya ini bahaya banget gitu. Nanti kamu akan menemukan banyak ranjau-ranjau yang kamu harus lalui. 1 tahun minimal ya, oke? Menjawab ya? 1 tahun buat yang 40 tahun ke atas. Kalau masih remaja ya jangan ya. Sedikit sharing boleh tambahin dikit? Ya. Iya, jadi pengalaman itu mulai dari saya pacaran yang sudah tunangan cukup keren. Kenapa cukup keren? Karena dilihat dari usia pun juga cukup muda. Nah, saya dengan dia karena memang beliau juga salah satu anak gembala sidang. Jadi kayaknya rohani banget gitu kelihatannya. Jadi kita setiap hari, kami hampir setiap hari bertemu dan hampir setiap hari berjalan. Mungkin secara pribadi sudah tahu. Terus untuk sharing firman Tuhan hampir setiap hari. Terus kita kalau berantem tuh sampai Keluarin ayat. Enggak, bukan maksudnya. Dengan kata itu enggak sampai seharian. Yang biasanya mungkin kalau dengan mantan lain bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Dan ya pokoknya keren banget. Dan ya semoga nggak nonton ya. Pertanyaannya apa Mario? Nah pertanyaannya apakah itu menjamin dengan hal-hal yang kerohanian itu untuk bisa menjadi hubungan yang lebih baik? Terima Tentu kasih. tidak, makanya itu kamu perlu lihat untuk dibicarakan dengan hal-hal yang prinsip-prinsip itu gitu. Nah tentunya juga tadi saya sudah katakan, kalau kamu perempuan yang laki ini kerja nggak, punya income tetap nggak, ini penting. Nah kalau kamu cowok, lihat apakah si wanita ini atau pacar kamu itu bisa nggak ngelola waktu, bisa nggak ngelola dirinya sendiri gitu loh. Dengan lifestyle yang dia punya kamu bakal bisa terima nggak? Apa kerjanya shopping terus, kamu kuat nggak untuk nalangi shoppingnya dia itu misalnya. Kalau kamu kuat nggak apa-apa, ada teman saya yang cari istri misalnya dulu, ini sekarang sudah menikah nih. Dulu dia cari istri, nggak apa-apa lu shopping aja nggak apa-apa, gue bayarin terus. Ya nggak apa-apa karena memang duitnya tebel gitu, tapi orang ini udah laku gitu ya. Jadi kalau memang kamu nggak bisa, ya katakan saya tidak bisa menerima kondisi kamu seperti itu. Kamu bisa berubah nggak? Kalau kamu nggak bisa berubah, ya kita nggak bisa teruskan, gitu ya. Jadi ini akan membantu banget, oke? Jadi harus diukur koceknya juga gitu Betul. ya. Ada pertanyaan dari seorang gadis di storehouse ini dengan inisial DC, tapi yang jelas bukan Debbie Katarina ya. Ada DC yang lain ya. Bertanya, bagaimana caranya meyakinkan orang tua kalau pasangan kita itu adalah pasangan pilihan kita? Karena masih ada beberapa orang tua yang tidak setuju sama pilihan anaknya. Padahal anaknya yang menjalani hubungan tersebut. Iya. Nah nomor 1, anakku mengertilah bahwa orang tuamu itu pengalamannya banyak. Nah ngerti dulu. Nah kalau orang tua kamu memang mengerti kebenaran firman Tuhan dan bukan melihat harta atau warna kulit atau suku gitu ya. Kadang-kadang orang tua ini mempunyai satu intuisi apakah cowok kamu itu, ini cewek kan ya? Iya ini cewek. Apakah cowok kamu itu bakal cocok atau orang laki bener nggak gitu loh. Orang tua kamu bisa punya intuisi gitu. Nah alangkah baiknya kalau memang kamu bicarakan, tes gitu. Firman Tuhan mengajarkan uji segala sesuatu.
Nah jadi intuisi orang tua kita bisa salah. Apakah orang tua kita 100% benar? Tidak mungkin. Jadi orang tua kita bisa salah loh. Makanya perlu diuji. Kadang-kadang pada waktu punya masalah, lihat misalnya pada waktu ditolak oleh orang tua kamu itu, berapa lama dia bisa bertahan. Pembuktian macam apa yang dia mau tunjukkan. Gitu. Nah, jadi nanti dari sana kamu akan lihat, Tuhan Yesus mengatakan lihat dari buahnya kamu akan kenali pohonnya. Lihat caranya dia marah. Lihat cara dia ngumpatin orang tua kamu enggak. Kalau orang tua kamu aja belum menikah udah diumpat-umpatin di belakang dia, jangan harap nanti kalau kamu sudah menikah dengan orang itu, orang tua kamu enggak bakal diumpat-umpatin. Jadi yang pertama jawabannya, orang tua kamu bisa punya intuisi dan intuisinya bisa benar. Yang kedua, orang tua kamu bisa salah tetapi uji daripada kehidupannya, benar enggak gitu loh. Orang ini seperti yang ditakutkan oleh orang tua kamu, ya. Saya harap ini menjawab. Ya, Oke, jadi ada berarti lagi? jawabannya bukan kawin lari ya, karena Jangan tadi ada yang dong. meneriakan kawin lari gitu. Enggak boleh, kawin Apa lari. pandangan firman Tuhan tentang kawin lari? Kawin lari tentunya tidak dianjurkan gitu ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi di mana istilahnya orang tua tidak ada di tempat sehingga nggak perlu persetujuan daripada orang tuanya. Pada waktu saya menikahi Pastor Debbie, saya bertanya loh, I want to have your dad's approval. Saya mau minta approval daripada ayah kamu. Walaupun keluarganya misalnya papanya, papa saya, mertua saya dan mama mertua saya mereka berpisah. Tetapi saya harus menemukan papa mertua saya waktu itu untuk mendapatkan approval gitu. Dan saya lakukan itu gitu. Saya tidak mau menikahi anak orang sebelum ayahnya itu memberikan approval kepada saya. Dan itu saya lakukan. Ya, oke. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari seorang bujang yang hampir tunangan dari Wow. Storehouse juga dengan inisial B. Ya. Tapi bukan Batman ya. B-man lainnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya pulih dari putus sama pacar dan berapa lama waktunya pemulihan itu terjadi? Ataukah habis putus langsung cari lagi tanpa ada jeda waktu? Nah, Oke, ini pertanyaan yang penting banget. Kita harus nggak boleh gagal move on. Ada satu topik khotbah yang pernah saya bawakan, judulnya gagal move on. Nah itu coba nanti yang tanya ini cari tuh di servernya di YouTube Anugerah Ministries. Ketik gagal move on, ada salah satu khotbah saya, nanti bisa dipelajarin. Jadi nggak boleh gagal move on. Kalau memang hubungan kamu nggak bisa direstorasi dengan pacar kamu itu karena masalah yang prinsip, ya sudah move on aja, sadari. Nah, rebound ini tidak dianjurkan. Ambil waktu kalau saya bisa sarankan misalnya 3 bulan, 6 bulan untuk kamu bisa berpikir jernih dulu gitu loh. Kepala kamu bisa jernih dulu. Gitu. Hati kamu bisa jernih dulu. Jadi kamu nggak asal aja, misalnya kalau ini cowok, tadi kan cowok kan, nggak asal yang pakai rok kemudian dikejar gitu loh. kalau sapi pakai rok? Nah takutnya nanti ada sapi pakai rok dan kemudian dikasih gincu atau dikasih lipstick, nanti dikejar juga gitu, takutnya kayak gitu. Ya jadi jangan sampai salah pilih dan kemudian nanti karena kalau salah pilih, tadi saya katakan diskonten gitu ya. Tidak puas, selalu putus asa, selalu mau cepat-cepat, selalu mau cepat-cepat. Nanti salah pilih dan takutnya nanti melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, melakukan hubungan-hubungan yang tidak sehat. Kalau misalnya sampai terjadi misalnya yang tidak boleh dilakukan kemudian dilakukan sampai maaf ya berhubungan tubuh dan kemudian hamil, kamu terpaksa nikahi orang itu, ya seumur hidup lu hidup dalam neraka deh. Gitu ya. Oke, nah Membantu yang ya? masih mau bertanya baik yang jemaat online maupun yang ada di Storehouse boleh memberikan pertanyaannya di kolom komentar di Facebook Anugerah Ministries ya. Ya. Jadi sekiranya 3 sampai 6 bulan itu cukup untuk kemudian move on dari suatu hubungan ke hubungan yang lain. Iya dong. Tapi bagaimana dengan beberapa kasus yang saya tahu sendiri, beberapa orang yang setelah 5 tahun, 10 tahun itu masih juga mikirin mantan pacarnya gitu. Belum ada hati yang lain yang bisa mengisi hatinya, itu bagaimana? Ya harus ditelusuri akarnya apa ini. Jadi jangan sampai tadi saya katakan, makanya kalau hubungan kamu dilakukan dengan sehat dan tidak macam-macam, apalagi sampai hamil di luar nikah,
Saya rasa tidak ada alasan untuk kamu, ambil deh 1 tahun untuk kamu nenangin diri. Nah gitu loh, jadi kecuali istilahnya kenapa kamu orang sampai bisa cinta mati gitu istilahnya. Istilahnya udah nggak mau dipisahin. Ini berbahaya banget, statement-statement atau ini kita sudah terdidik dengan Hollywood gitu ya. Kita berhati-hati nih, terdidik dengan Hollywood, dengan film-film yang tidak sehat gitu. Sehingga kalau kita lihat film biasanya udah pacaran terus kemudian ngapain nggak karu-karuan, kemudian tidur bareng dan yang lain-lain. Ini berbahaya banget, itu kultur yang salah. Nah tetapi kalau kulturnya benar dan kemudian bisa menenangkan diri ya sudah, lihat aja berarti kamu sebenarnya kalau kita bisa melihat dengan kacamata firman Tuhan atau jadi kacamata kebenaran, Tuhan udah nyelamatin kamu dari kehidupan pernikahan yang tidak baik nantinya. Daripada nanti suatu hari kamu harus bercerai, ngapain harus tangisin terus? Move on lah. Bangun hidupmu karena di luar sana pasti ada, kalau kalian wanita berarti tulang rusukmu masih ketiduran. Jadi Adam pada waktu diciptakan oleh Tuhan sebelum adanya Hawa, pada waktu Tuhan mau menciptakan Hawa, Adam dibuat oleh Tuhan tidur. Betul nggak? Jadi tulang rusukmu perlu dibangunin. Kita perlu doakan untuk tulang rusukmu supaya bangun. Ayo ngomong sama-sama, tulang rusuk bangun gitu. 1, 2, 3. Tulang rusuk bangun. Nah kalau kamu cowok, berarti kamu belum menemukan tulang rusukmu yang hilang. Oke? Silakan. Oke, nah sekarang ada pertanyaan yang berikutnya yang menarik sekali nih ya. Dari seorang gadis di storehouse dengan inisial Y. Ya. Y Anda ya. Apakah penting atau tidak sih Pak bagi setiap pasangan dalam masa pacaran untuk mempublikasikan momen kebersamaan pasangan itu pada media sosial? Very interesting question. Iya, ini kan sekarang zaman Ini digital penting. Gitu ya. Nah jadi kalian boleh memiliki kesepakatan mau pamer atau tidak pamer. Nah saya punya satu orang temen nih ya, tahu kan si Gracia Poli itu? Nah 4 tahun dia pacaran, tidak pernah dipublikasikan satu foto pun. Jadi dia mulai publikasikan pada waktu yang laki itu propose dia atau ngajak tunangan, ngelamar. Baru sejak saat itu dipropose dan ternyata sudah 4 tahun pacaran. Jadi saya kenal mereka sudah 2 tahun ini, jadi memang nggak kayak orang pacaran kalau dilihat mata gitu. Tetapi rupanya selama 4 tahun ini mereka juga sering bepergian nonton bioskop dan yang lain-lain. Sah-sah aja, jadi mau dipublikasikan boleh, mau tidak monggo gitu. Tetapi kalau nanti ditakutkan itu, kalau sudah terlalu banyak publikasi semua isi Instagram kamu, storymu adalah tentang pelukan kamu dan dia. Terus waktu putus susah ngapusinnya ya. Bukan cuman itu, nanti kamu dikenal dengan, oh lu mantannya si itu ya, nah kan gak enak gitu loh, ya kan. Jadi ada satu predikat yang akan sangat susah. Nah kemudian kalau misalnya dalam satu musim kamu pacaran dengan si A, semua Instagram kamu adalah si A. Musim yang lain Instagram kamu si B. Nanti orang bingung loh, nanti oh ternyata lu mantannya si A, si B, si C gitu kan nggak enak gitu. Oh ya. itu cocok sama tema khotbah Anugerah Church bulan ini, Seasons of Life. Nah itu berhati-hati gitu ya, jadi boleh-boleh aja sah. Nggak ada yang istilahnya dalam kehidupan zaman sekarang siapa yang bisa dilarang tentunya. Tetapi miliki kesepakatan sampai batas mana perlu dipublikasikan dan mana yang tidak perlu. Ya? Jadi ternyata memamerkan hubungan kita di media sosial itu juga harus secara bertanggung jawab dan bijaksana. Betul, Ya, oke. Bagaimana nih dengan jemaat online yang lainnya? Kalau masih ada para single yang mau bertanya silakan karena sekarang sudah jam 8 lebih berapa ya? 16. Lebih 16 sebentar 5 lagi. menit lagi akan kita tutup. Forum tanya jawab akan ditutup. Nah, Kasih, tapi kemudian kasih keyboard dong ada supaya pertanyaan asik gitu. berikutnya nih ya, pertanyaan dari Bemen yang belum terima tadi ya di storehouse ya, bertanya, saya mau nanya, apakah punya banyak mantan itu dosa apa enggak sih? Tunggu, ini mantan pacar loh ya, kalau mantan istri dosa. Kalau mantan pacar tentunya jumlah itu memang istilahnya gini loh, saya harus jawab dulu tidak dosa. Tetapi apa yang kamu lakukan selama masa pacaran itu yang menentukan dosa atau tidak. Jadi kalau memang kamu memang benar-benar nggak cocok. Jadi gini ya, jangan dengan setiap orang yang kamu temui kamu jatuh hati.
Jangan gampang-gampang lu kesengsem dengan orang dan kemudian lu mau buka diri, kemudian langsung pacaran. Batasin dong, punyai harga diri gitu loh. Ya, baik kamu perempuan ataupun laki-laki. Miliki harga diri. Jangan sampai nanti 1 tahun kayak maksudnya itu tadi saya katakan kayak orang ganti celana dalam gitu aja. Tiba-tiba cepet, tiba-tiba ganti. Ketemu dengan kamu nanti orangnya ganti. Kamu dengan si A, ketemu dengan kamu, bingung kita. Yang mana yang benar gitu loh. Jadi berhati-hati. Punya banyak mantan tidak dosa, tetapi hargai diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kamu jadi bahan bicaraan orang, karena itu juga tentunya nggak baik. Ya. Oke, nah ini ternyata online sudah mulai ramai bertanya nih ya. Silakan. Ada seorang oma yang bertanya nih, Oma? berapa usia yang pas untuk pacaran? Nah ini mungkin supaya menjagai cucunya supaya jangan terlalu muda pacaran gitu. Oke, masa yang pas untuk pacaran kalau saya boleh ngasih masukan sebenarnya adalah setelah lulus SMA itu minimal. Oke, nah tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang ada anak-anak yang masih SMA pun pada waktu mereka pacaran itu justru bisa memacu pelajaran mereka. Oh, berpacu dalam prestasi. Berpacu dalam prestasi. Itu sah-sah aja, boleh-boleh aja asal orang tuanya setuju. Jadi kami Jadi tidak buat pernah PR menyarankan. bareng gitu ya, belajar Betul. kelompok sama-sama Betul. gitu. Jadi kami tidak menyarankan untuk pacaran yang sifatnya backstreet atau tidak disetujui oleh orang tua. Selama orang tua misalnya, katakanlah orang tua takut nih nanti anaknya macam-macam. Ya lebih baik, ini kalau saya sarankan, ayah daripada si anak cewek itu ketemu dong, ajak ngomong dengan si anak cowok itu. Kalau si ayah mau melakukan itu, ini yang saya lakukan terhadap putri saya gitu. Pada waktu dia udah mulai mau pacaran, dia cerita dengan kami. Dan kemudian yang kami lakukan, saya panggil si anak cowok itu, kita ketemu berempat nih. Saya kasih rambu-rambu yang jelas. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jam berapa kamu harus pulang, hari apa aja kamu boleh datang. Karena masih kecil kan, masih SMA kan. Ya, jadi kalau kamu bisa melakukan itu, saya minta kamu menghargai anak saya. Nah ini perlu dari seorang papa untuk mengatakan hal itu. Dan kemudian ternyata dari mamanya juga panggil si anak cewek ini. Mengatakan hal yang sama. Jadi kalau kedua orang tua tidak harus bertemu gitu ya. Tetapi masing-masing orang tua memberikan batasan-batasan yang sehat dan wajar. Anaknya bisa kok pacaran dengan sehat. Nah, tetapi kalau orang tuanya tidak setuju ya nggak usah dipaksa daripada nanti kemudian ada adegan bunuh diri, macam-macam, mengunci kamar, nggak perlu itu gitu ya. Tetapi kalau memang bisa ditunggu, minimal waktu Setelah mahasiswa, lulus ya. kuliah. Setelah lulus SMA. Atau kalau memang bisa ditunggu lagi ya, karena pada waktu semakin tinggi pendidikan seseorang, wawasan kamu akan semakin terbuka. Ini penting banget. Ternyata tipe cowok atau tipe cewek yang waktu SMA kamu suka, pada waktu mahasiswa, ya ternyata ada jauh lebih baik. Betul nggak? Ya, di tempat sekolah kamu ada jauh yang lebih baik kan? Betul ya? Nah gitu ya kan. Iya, Jadi kata anak-anak Mas. apalagi kalau dulu ternyata waktu saya di desa gitu ya, di kampung saya pilihannya yang itu kelihatannya keren banget gitu ya. Ternyata pada waktu udah sampai di Jakarta, wah gitu ya. Ternyata speed etalase model apa aja ada, betul nggak? Roni betul nggak ya? Iya. Iya kata Roni. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Dari seorang pemirsa Jemaat Online Rosiliani Nata R, saya punya pacar sudah 2 tahun lebih dan dia ingin tunangan juga ingin menikah. Namun saya belum siap. Jadi harus gimana kalau belum siap? Nah kenapa kok belum siap? Nggak Istilahnya tahu, kan nggak gitu kan. ditulis. Jadi ini harus bagi Rosiliani ini pertanyaannya kenapa kok belum siap? Kalau misalnya memang usia kamu udah cukup, misalnya usia pernikahan yang ideal pada zaman sekarang. Saya rasa kalau zaman sekarang di tahun 2018, saya sangat menyarankan sendiri. Bahkan ini saya mengatakan kepada anak perempuan saya, menikahlah nanti kamu minimal 25 tahun atau 27 tahun. Jadi kalau kamu udah 27 tahun. Kenapa 25 dan kenapa 27? Karena antara 25 sampai 27 tahun ini seorang anak perempuan sudah mencapai pemikiran yang dewasa. Di bawah 25 seorang perempuan belum dewasa. Komponen otaknya sudah berkembang secara maksimal ya? Belum. Bukan masalah itu saja, memang 25 tahun komponen otaknya sudah dewasa, tetapi
Seorang perempuan yang di bawah 25 tahun masih banyak naifnya. Naif itu apa? Mungkin bisa Selalu dijelaskan. berpikir cowok itu di mana-mana semuanya baik, asal pinter ngerayu, antar pinter ngomong gitu ya, asal punya mobil bagus, asal handphonenya keren gitu, asal bisa ajakin saya makan, nonton bioskop gitu ya, apalagi misalnya di premier gitu, nggak jamin gitu. Jadi Nah. seorang anak perempuan perlu untuk menunggu sampai usianya minimal 25 tahun di zaman ini, atau kalau bisa 27 tahun saya sarankan, kamu sudah mencapai taraf kedewasaan, kamu sudah tahu kira-kira tipe kehidupan macam apa yang kamu maui, dan apakah laki-laki itu bisa menghidupi kamu atau kamu mau nggak hidup dengan orang itu seumur hidup. Ini pengakuan ya, jujur. Saya itu dulu termasuk dalam golongan yang naif itu. Saya itu percaya bahwa dunia ini indah, semua orang itu baik gitu saudara ya. Nah Pastor Daniel ini salah satu teman dekat saya yang berani untuk ngomongin saya, jadi cewek jangan bodoh-bodoh ya, jadi cewek jangan naif gitu. Jadi dia ini teman baik saya yang berani ngomong apa adanya, secara jujur memberikan masukan kepada saya. Jadi makanya akhirnya saya menikah sama dia. Karena yang lain banyak yang gombal gitu saudara ya. Jangan milih yang gombal rayu-rayu gitu. Karena banyak yang cuman ternyata camouflage ya. Tidak sesungguhnya, tidak murni gitu. Nah ada pertanyaan dari Indah di ujung barat sana. Bagaimana cara keluar dari status boys best friend? Maksudnya supaya tidak selalu terjebak friend zone. Jadi deket sama cowok tapi ternyata cowoknya itu cuma mau curhat-curhat, tanya pendapat, gimana sih caranya ngejar cewek lain gitu lah. Gua kapan dikejar gitu. Nanti saya rasa kamu yang perlu jawab deh, karena kamu kan cewek gitu. Lah kan kamu narasumbernya Gak hari ini, aku kan masalah, it's moderator. okay. You can answer gitu. Well, menurut saya jadi milikilah batas yang wajar. Apalagi sekarang sudah dewasa gitu ya. Jangan mau dimanipulasi orang. Kadang-kadang ada orang-orang yang hanya mau dekat dengan kamu karena misalnya, kalau misalnya uang kamu banyak, maunya cuma dibayarin makan terus. Ini berarti toxic friend. Atau istilahnya mau dapetin sesuatu dari kamu tapi tanpa mau berkontribusi yang positif gitu. Jadi jangan mau juga digituin orang gitu. Nah jadi tetapi mempunyai banyak misalnya kalau Indah ini kan berarti perempuan, mempunyai teman-teman yang banyak cowok. Ini kayaknya cowok-cowok yang selalu minta nasihat terus gimana? Ya nggak apa-apa. Curhat terus gitu. Tapi Ya menurut saya sih itu sah-sah aja, oke-oke aja gitu ya. Tetapi ada waktunya di mana kamu juga harus harus membuat batas gitu. Karena kamu pun harus mulai mendevelop perasaan kamu dengan seseorang. oh jadi jual mahal dikit Indah di ujung barat. Ya. Nah kalau menurut kamu sendiri sebagai seorang perempuan bagaimana? Ya kadang-kadang seorang perempuan itu harus ya untuk jual mahal dikit gitu ya. Jangan terlalu obral-obral gitu. Karena ternyata ketika kita jual mahal dikit itu malah lebih dihargai oleh kaum pria. Kalau pengalaman saya pribadi sih, kalau saya sih malah jual kemahalan mungkin ya gitu. Sombong termasuk gitu. Nah tapi maksudnya ya gitu supaya kita nggak terjebak dalam friend zone ya jangan diladeni terus gitu. Dia mau curhat sampai jam 12 malam sampai jam 2 malam lu yain aja gitu kan ya. Karena itu juga akhirnya merugikan diri sendiri gitu. Ya, nah ini yang perlu saya tambahkan juga. Cara pandang laki-laki dan perempuan beda. Nah biasanya kalau perempuan itu ditekenin cowok gitu ya. Nah perempuan itu akan mempunyai kecenderungan bahwa dia akan lebih mudah menyukai laki-laki yang comfortable dengan dia. Nah tetapi ternyata ada pandangan yang berbeda. Laki-laki kalau nggak punya perasaan sama kamu, dia akan nyaman dengan kamu. Gitu loh. Maksudnya dia bisa akan lebih tampil apa adanya. Jadi jangan sampai lu salah signal. Ngerti nggak maksudnya ya? Nah saya nggak mengatakan tentang kalau kalian memang sudah kenal lama dan nggak ada apa-apa ya oke. Tetapi kadang-kadang ada signal yang istilahnya salah nangkep gitu loh. Nah seorang perempuan kadang-kadang karena laki itu misalnya very comfortable, bisa guyon lepas, bisa apa adanya, digodain terus gitu ya. Dan karena Atau begitu bisa nyaman. kentut di depannya. Nah itu Kalau lain. naksir nggak mungkin kentut di Nggak depannya mungkin, kan. nggak mungkin kentut di depannya. Nah itu lain lagi dah. Jadi istilahnya kalau memang seorang laki-laki bisa begitu nyaman dan kemudian bisa godain kamu apa adanya, belum tentu loh si laki itu suka dengan kamu. Bisa-bisa karena si laki itu nggak ada perasaan sedikit pun dengan kamu, makanya dia nggak grogi. Nah justru pada waktu seseorang yang sangat grogi mendekati kamu, bisa-bisa karena apa ya, dia tiba-tiba shutdown gitu loh. Pada waktu orang nervous atau grogi tiba-tiba dia merasa
sungkan, nggak Itu enak. kenapa aku aja tuh grogi? Enggak juga dong. Kalau dekat dengan kamu rasanya nggak grogi banget gitu sayang gitu. Oke, nah ada pertanyaan dari seseorang dari Nias nih, Denyaman Lawolo. Bagaimana menghadapi pasangan yang selalu baperan, Pastor? Aduh, kebawa perasaan terus nih cewek. Ya cewek itu maunya diperhatikan, cewek itu maunya didengar. Jadi dengarlah dulu, cari penyebabnya. Kira-kira kenapa kok cewek itu baperan, pasangan kamu baperan gitu. Nah temukan akar masalahnya, kadang-kadang dia baper mungkin karena dia merasa insecure, tidak secure tentang sesuatu. Takut kamu diambil orang, takut kamu tinggal gitu. Karena ada beberapa orang yang dari kecil misalnya diperlakukan atau menerima perlakuan yang sesuatu yang membuat dia akhirnya bersikap seperti itu. Itu bisa juga. Jadi ajak komunikasi dan kemudian pikirkan bersama-sama, temukan jalan keluarnya. Nah, ini good problem gitu. Jadi kalau kamu memang berencana menikahi orang itu, semakin banyak kamu berkomunikasi, nanti kamu akan bisa lihat sampai sejelek apa bapernya, sampai separah apa bapernya. Nah kamu bisa nerima enggak? Nah kalau ternyata kamu enggak bisa menerima cara dia baper, cara dia mengekspresikan diri dengan cara yang salah, ya sudah. Berarti kamu harus bilang kalau kamu enggak bisa saya enggak bisa merubah kamu. Kalau kamu enggak bisa berubah, sepertinya kita harus akhiri hubungan ini. Ya sudah. Gitu, move on, ya, oke? Oke, nah sepertinya kita pertanyaan terakhir ya, karena sudah mau jam 8:30 ya. Oke. Ini ada hashtag masih jomblo sampai sekarang, hashtag titipan pertanyaan dari teman, hashtag edited, oke? Dari Xiao Josh bin Nun. Nah, pacaran atau PDKT, status sosial itu penting apa enggak? Misal lagi deket sama seseorang, pas ditanya kamu kerjanya apa gitu kan ya. Terus ini apa? Tiba-tiba orang itu menjauh dan hilang. Iya, terus ketika dijawab lagi kasir, kerja saya kasir bla bla bla, ternyata malah orang itu menjauh. Terus jadi susah mendekati siapapun dan jadi minder. Gimana cara mengatasinya? Kalau pacaran umur pacarnya Kalau pacaran umur pacarannya selalu singkat dan gak lama itu gimana? Ini pertanyaan cukup membingungkan gitu. Iya, pertama karena status sosial. Jadi kerjanya itu cuma seorang kasir, Ya. terus deketin dokter, deketin cewek yang kerjaannya lebih tinggi. Jadi carilah seseorang yang bisa menerima kamu apa adanya. Yang dimana istilahnya kamu dengan berani terbuka dengan orang itu. Kalau kamu terbuka aja apa adanya kamu gak berani, berarti orang itu bukan untuk kamu lah. Ada orang-orang yang berpikir seperti ini ya. Kalau saya bisa menikahi anak orang kaya atau orang kaya itu nanti hidup saya pasti enak. Belum tentu. Nah kalau status sosial kamu juga terlalu jauh dan kamu hanya mengejar kekayaan daripada orang itu. Nanti kamu pada waktu menikah kamu akan dihina seumur hidup. Untuk apa gitu ya. Kamu akan ditekan nanti. Jadi lebih baik kalau saya bisa sarankan, carilah calon pasangan hidup yang kamu nyaman terbuka. Saya jadi kasir nih, kamu bisa terima saya enggak? Kalau kamu enggak bisa terima ya udah enggak apa-apa. Kalau orang itu sudah ninggalin kamu berarti enggak apa-apa, puji Tuhan. Bersukalah di dalam Tuhan, tadi firman Tuhan mengatakan itu kan. Ya, jadi yang itu kejawab. Pertanyaan berikutnya, kalau pacaran tapi umur pacarannya itu enggak langgeng gitu, singkat, terus putus, gimana? Ya makanya itu jangan cepat-cepat selalu mau pacaran dengan orang. Sorry. Kalau enggak dengan orang Maaf, dengan apa? saya rephrase dulu ya. Memang pacaran harus dengan orang gitu ya. Tapi maksudnya jangan selalu harus sebuah pertemanan ditutup dengan pacaran. Tidak perlu. Lebih baik miliki banyak teman dan tidak semuanya harus lu pacarin kok gitu. Jadi itu jadi pertemanan itu jadi sehat gitu loh. Jadi bisa sama-sama membangun. Jadi perbanyak teman bukan perbanyak pacar ya. Betul. Jadi di dalam pertemanan itu kamu bisa akan membangun satu komunitas dan kemudian kamu dalam komunitas itu kamu bisa melihat dulu, Jadi lirik dulu. yang dipacarin ini harus selektif gitu Nah, istilahnya oke, ya. saya akan cerita. Ada seorang yang saya kenal sangat baik sekali. Pada waktu mau nembak nih atau memutuskan apakah dia akan nembak orang itu atau tidak, dia kebetulan tanya sama kita. Nah kemudian kami menyarankan, kamu berteman dulu aja, lihat komunitasnya. Kebetulan mereka tergabung dalam komunitas yang sama. Nah jadi selama berbulan-bulan dari sisi yang satunya dilihat
Cara orang itu bereaksi, cara orang itu spending money, cara orang itu berdandan, cara orang itu berkomunikasi, cara orang itu makan. Nah, kamu nyaman nggak gitu? Nah, ternyata setelah nyaman baru PDKT. Ngerti nggak? Jadi ini keuntungannya banyak banget kalau kamu sudah tergabung dalam satu komunitas dan kemudian baru kamu bisa PDKT dan ternyata gayung bersambut. Ya sudah, akhirnya orang itu pacaran dan kemudian setelah kira-kira 1 tahunan, 1,5 tahun orang itu akhirnya memutuskan untuk menikah. Gitu. Jadi itu cara yang sehat menurut saya gitu ya. Oke, jadi jangan buru-buru kalau ada cowok datang langsung kamu bertingkah seperti ini, kalau ada cewek datang langsung dipacarin itu nggak sehat itu menurut saya. Oke, karena waktunya sudah malam, Yes. kita tutup forum tanya jawab. Meskipun ada yang nanya online dari Anggi Hartati. Kalau yang udah nikah boleh nanya gak? Ya itu nanti lain kesempatan ya. Kita Ya. akan bikin acara buat yang sudah menikah. Oke, terima kasih untuk sesi tanya jawabnya.